sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, untuk hari ini Ibu akan absen terlebih dahulu. Rizkia Mursahe, Hadir Ibu. Riftahul Jannah, Hadirah Bu. Wiwin Kurniawati, Hadir. Lailatul Fitri. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini apakah ada yang tahu hari ini kita akan membahas apa? Tidak Ibu. Jadi kita hari ini akan membahas tentang ayat Al-Quran dan hadis yang membahas tentang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini Ibu menggunakan pendekatan dan model pembelajaran saintifik yaitu discovery learning, di mana kalian nanti akan berdiskusi dengan kelompok kalian, kemudian Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi kita pada hari ini. Kemudian nanti ada juga sesi tanya jawab dari kalian kepada Ibu, atau nanti kita akan membahas sama-sama tentang materi ini. Baiklah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, di mana kelompok pertama ini akan mencari ayat Al-Quran yang berkenaan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kelompok kedua nanti akan mencari hadis tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini apakah Ibu yang bagi kelompok atau kalian bagi kelompoknya sendiri? Bagi sendiri Ibu. Baiklah, jadi kalian sekarang pilih kelompoknya, tapi nggak boleh milih-milih kawan ya, harus cari kawan-kawannya yang lain. Jadi silakan sekarang Ibu kasih waktu kalian untuk memilih kelompok kalian terlebih dahulu. Baik Ibu. Ini kita membahas tentang mendorong Apakah kalian sudah memilih kelompok kalian masing-masing? Sudah Bu. Baiklah, di sini kan kelompok 1 membahas atau mencari ayat Al-Quran yang berkenaan dengan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kelompok 2 ini mencari hadisnya. Jadi Ibu kasih waktu kalian sekitar 10 menit untuk mencari ayat Al-Quran dan hadis tersebut. Minimal satu kelompok itu satu ya. Ya Ibu. Baiklah, waktunya sudah selesai. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang harus dicari? Sudah Ibu. Baik, di sini Ibu kasih kesempatan dulu kepada kelompok pertama untuk membacakan ayat Al-Quran serta terjemahannya dari materi yaitu mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kepada perwakilan kelompok pertama, Ibu persilakan. Baik Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul unzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Shadaqallahul azim. Ya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surah Yunus ayat 101. Sudah Ibu. Baik, terima kasih kepada perwakilan kelompok 1. Selanjutnya kita kepada perwakilan kelompok 2, yaitu hadis tentang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kepada perwakilan kelompok 2, Ibu persilakan. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Darda, fa inni sami'tu Rasulullah alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yablubu fihi ilman salakallahu bihi tariqa min turukin jannati wa innal malaikata latad'u ajtihataha don li talibil ilmi wa innal alima latastaghfiru lahu man fis samawati man fil ardi wal hitatu fil jawji al ma'i wa inna fadlal alimi alal abidi kafadli qamari lailatal badri ala sa'iri al kawakibi wa innal ulama awarathatu anbiya'i wa innal insani alam yurithu dinaro wala dirhaman wa inama war rasul ajma faman akhodah bihaddo wafir. Artinya, dari Abu Ad-Darda lalu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan ke surga. Sungguh, para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridolan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu sungguh akan diminta maaf oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud. Sudah Ibu. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Jadi dari kelompok 1 ini ayat Al-Qur'annya adalah Quran Surah Yunus ayat 101. Kemudian kelompok 2 membahas tentang hadis riwayat Abu Dawud. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi kita pada hari ini. Jadi untuk ayat Al-Qur'annya ini itu ada surah Al-Alaq ayat 1-5, kemudian surah Yunus ayat 101 dan surah Al-Baqarah ayat 164. Jadi itulah Quran yang membahas tentang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dimana hadisnya itu adalah hadis riwayat Abu Dawud. Jadi yang pertama yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, yang mana artinya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
5 ayat tersebut merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dari kandungannya menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang mengembangkan tradisi keilmuan, dan terbukti benar karena di dalam Quran surah Al-Mujadilah ini disebutkan bahwa orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Wahyu pertama ini secara garis besar memerintahkan umat Islam untuk menjadi orang pintar dan berilmu melalui banyak membaca, di samping banyak juga ayat-ayat Al-Quran yang mengajak manusia untuk berpikir, bertadabur alam, untuk mengilmui apa-apa yang belum diketahui tentang rahasia semesta, sehingga mampu menyelesaikan problematika yang dihadapi pada masa yang akan datang. Iqra ini yang di dalamnya dapat diterjemahkan atau diartikan dengan bacalah wahai Muhammad. Perintah membaca ini semangatnya tidak hanya terfokus pada perintah membaca ayat Qur'aniyah, tetapi lebih luas lagi perintah untuk membaca ayat kauniyah. Maka dengan menggalakkan gemar membaca, ilmu pengetahuan akan terus berkembang, karena semakin banyak yang kita ketahui, maka semakin nampak kebodohan kita dan semakin yakin akan kemahaluasan ilmu Allah tersebut. Sebenarnya secara tersirat ayat-ayat ini memberikan pesan kepada manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama yang terkait dengan manusia. Kata al-alaq ini yang diartikan dengan segumpal daging yang menggantung, menunjukkan sebuah fase pertumbuhan janin di dalam rahim sang ibu. Pertumbuhan janin menjadi manusia sempurna ini secara rinci dapat diterangkan di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-15. Manusia pasti membutuhkan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan pertumbuhan janin pada khususnya dan perkembangan manusia pada umumnya. Dan saat ini, perkembangan ilmu spesialisasi di bidang kedokteran bisa dikatakan merupakan penjawatan dari isyarat dan pesan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kita masuk pada Quran surah Yunus ayat 101, di mana ayat ini artinya adalah katakanlah, perintahkanlah apa yang ada di langit dan bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Allah menjelaskan bahwa manusia mempunyai dua kecenderungan yang berbeda, yang saling bertolak belakang satu sama lainnya. Kecenderungan untuk beriman dan kecenderungan untuk kafir, kecenderungan untuk berbuat baik dan kecenderungan untuk berbuat jahat. Meskipun demikian, manusia dibekali akal dan hati dalam rangka mengendalikan dua kekuatan dalam jiwanya tersebut untuk dapat menentukan jalan yang terbaik bagi dirinya. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Syams ayat 8-10. Rasulullah SAW hanya diutus untuk memberi peringatan dan menunjukkan jalan yang baik dan benar untuk kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat, serta membantu mereka menentukan pilihan, mengajak mereka selalu memikirkan kejadian alam dan ciptaan Allah. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menggunakan anugerah akal dan hati sebaik-baiknya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya dan meningkatkan kualitas kehidupan agar mereka ini selamat. Perintah untuk berpikir, perintah untuk melihat, dan yang senada dengan ungkapan-ungkapan tersebut merupakan juga perintah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara khusus dan teknologi secara umum. Karena ayat-ayat kauniyah yang sangat banyak ini mengharuskan kita untuk memiliki peralatan yang canggih, maka pengembangan teknologi ini menjadi hal yang niscaya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada Quran surah Al-Baqarah ayat 164, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu
Dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya. Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Jadi adapun kosakata yang terdapat dalam surah ini, salah satunya yaitu seperti tajri, berlari atau berlayar. Adapun ihtilafi atau pergantian. Jadi banyak sekali kosakata-kosakata yang terdapat dalam surah ini yang mengandung atau mengartikan tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika Allah memproklamirkan ketuhanan dan keesaannya kepada orang-orang kafir dan musyrik, Allah meyakinkan mereka dengan menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini berhak untuk disembah. Setelah pada ayat sebelumnya Allah menyatakan keesaan, pada ayat ini Allah menyebutkan 8 macam tanda-tanda kekuasaannya sebagai bukti bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah dan tiada sekutu baginya. Semua yang disebutkan Allah sebagai tanda kekuasaannya merupakan fenomena alam atau sunnah kauniyah yang kalau saja manusia merenungkan dan mengamati secara cermat dengan hati yang bersih dan pikiran terbuka, maka dirinya akan gemetar menyaksikan keagungan kekuasaan dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun jelas tergambar pada penutup ayat. Muhammad Qutb ketika mengomentari ayat-ayat semesta semacam ini mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut merupakan metode yang sempurna bagi penalaran dan pengamatan Islam terhadap alam. Ayat-ayat tersebut mengarahkan akal manusia untuk mempelajari ayat-ayat Tuhan yang tersaji di alam raya ini. Ayat-ayat tersebut bermula dengan tafakur dan berakhir dengan amal, seperti tafsir tentang penciptaan langit dan bumi. Di samping berarti mempunyai tabir sejarah penciptaan langit dan bumi. Jadi bermakna memikirkan sistem tata kerja alam semesta, karena kalau hal mengandung makna pengaturan dan pengukuran yang cermat. Secara tidak langsung, ayat-ayat tersebut merupakan dasar bagi bermacam disiplin ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi, geografi, pertanian, pelayaran, dan juga kelautan. Ataupun ada juga astronomi dan kedirgantaraan antropologi, biologi, dan lain-lain atau dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada hadis ya, yaitu hadis tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana tadi sudah dijelaskan atau disampaikan oleh kelompok 2, yang dimana ini merupakan hadis riwayat Abu Daud, yang artinya adalah dari Abu Ad-Darda, lalu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahnya jalan ke surga. Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridoan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu sungguh akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi, hingga ikan yang ada di dasar laut pun itu menunduk kepada Rasulullah. Kelebihan seorang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud. Banyak sekali pesan
dan pelajaran yang bisa diambil dari hadis Abu Darda tersebut. Seperti yang pertama ini, menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain. Artinya bahwa setiap orang Islam ini wajib menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu agama, baik itu anak kecil, remaja, dewasa, bahkan orang tua juga itu mereka berhak atau wajib menuntut ilmu. Kemudian yang kedua yaitu perjalanan untuk mendapatkan ilmu tersebut, termasuk pekerjaan yang bernilai ibadah. Jadi untuk mendapatkan ilmu ini adalah perjalanan atau pekerjaan yang bernilai ibadah, bahkan bisa disebut sedang berjihad, sehingga Rasulullah SAW mengibaratkan perjalanan mencari ilmu ini seperti perjalanan menuju surga. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi ini kalau digunakan sesuai dengan porsinya akan banyak mendatangkan kemudahan dan memberikan kenyamanan hidup, termasuk dapat membantu memperlancar pelaksanaan ibadah. Yang keempat yaitu kedudukan orang yang memiliki ilmu itu lebih tinggi dari orang yang ahli ibadah, karena orang berilmu itu akan melaksanakan ibadah sesuai dengan ilmunya, sementara orang ahli ibadah ini belum tentu mengilmui ibadah yang dilakukannya. Yang kelima yaitu membandingkan antara bulan purnama dan benda planet lainnya, merupakan pesan tersendiri yang secara tersirat mendorong manusia untuk mengembangkan teknologinya, terutama yang berkaitan dengan astronomi. Tidak sesama kedudukan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu ini. Yang memiliki ilmu ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan mulia, baik di dunia dan di akhirat. Maka umat Islam ini diwajibkan untuk menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran terdapat tidak kurang dari 16 ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayat-ayat semesta ini dengan kalimat ulul albab. Dapat dikatakan bahwa ulul albab ini merupakan kelompok manusia tertentu yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu keistimewaannya adalah mereka diberi al-hikmah, kebijaksanaan dan pengetahuan. Di samping pengetahuan yang diperoleh, mereka secara empiris, mereka ini mampu belajar dari sejarah berbagai bangsa. Kemudian disimpulkan satu pelajaran yang bermanfaat yang dapat dijadikan petunjuk dalam mengambil keputusan di dalam kehidupan ini. Selain beberapa keistimewaan yang diberikan Allah kepada mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tadi, mereka ini atau ulul albab ini juga memiliki sifat-sifat yang istimewa, antara lain seperti yang pertama, bersungguh-sungguh mencari ilmu, termasuk di dalamnya kesenangannya mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit dan di bumi, dan mentasyakuri dengan memanfaatkan nikmat Allah, menggunakan akal pikiran sebagai kenikmatan itu, sehingga kenikmatan itu makin bertambah. Kemudian mampu memisahkan yang jelek dari yang baik. Kemudian ia memilih yang baik walaupun ia harus sendirian mempertahankan kebaikan itu, dan walaupun kejelekan itu dipertahankan oleh sekian banyak orang. Ini terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 100. Kemudian krisis dalam mendengarkan pembicaraan, pandai menimbang-nimbang ucapan, teori, proposisi atau dalil yang dikemukakan orang lain. Ini terdapat dalam Quran surah Az-Zumar ayat 18. Kemudian bersedia menyampaikan ilmunya kepada masyarakat lain untuk memperbaiki masyarakatnya, bersedia memberikan peringatan kepada masyarakatnya. Ini terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 122.
Dan yang terakhir yaitu tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali Al-Qur'an menyebutkan bahwa ulul albab ini hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu sedikit penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi juga ke teman-teman kalian, dan kalian juga telah mencari ayat serta hadis yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apakah sampai sini kalian paham apa yang telah dijelaskan? Paham, Ibu. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Ibu. Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka sekarang kalian buka LKS-nya halaman 71. Di situ ada soal pilihan ganda dan esai atau uraian yang harus kalian kerjakan. Baik, Ibu. Baiklah, untuk menutup pelajaran pada hari ini, maka kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu lagi minggu depan. Tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Iya, Ibu. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.